Masuk ya Gus ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dulur Elvitor, Anda masih bersama kami di Fajar Syiar. Kali ini di hari Kamis tanggal 4 bulan Agustus 2022. Insya Allah saya bersama Selmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar. Kali ini kita akan mengaji bersama guru kita, yakni adalah Kiai Haji Gus Sa'dullah Syarafi, putra dari Kiai Husain Ilyas Mojokerto, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta pengasuh dari kajian kitab Wasoya. Baik dulur Elvitor, Anda juga nanti bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio Elvitor. Tulis saja Radio Elvitor. Anda juga bisa mengikuti juga melalui aplikasi Radio Elvitor yang terpasang di Play Store. Cari saja radio streaming Radio Elvitor. Baik, dulur Elvitor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita salam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare hari? Alhamdulillah sehat. Sama sehat Mas nggih. Alhamdulillah. Semoga semua dulur Victor juga sehat semua. Amin. Barokah panjenengan Gus merambahkan keluarga panjenengan. Oh, sama-sama kita ini menggali barokah dari kegiatan seperti pagi hari ini. Masya Allah. Okay. Gus, untuk hari ini topik yang akan diangkat apa ya Gus? Ini sabar dalam berproses. Sabar dalam berproses. Okay. Sabar dalam berproses. Monggo dulur Elvitor, kita simak ngaji pada pagi hari ini dari beliau Kiai Haji Gus Sa'dullah Syarafi. Monggo Gus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang selalu saya hormati, saya muliakan segenap kru Elvitor dimanapun berada, wabil khusus Mas Ishak, Mas Ilmi yang ada di studio ini. Mas Ilmi yang sebentar lagi mungkin hadir, serta dulur-dulur Elvitor yang sedang mendengarkan bincang pagi, syiar pagi. Semoga panjenengan semua selalu dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita kembali dipertemukan lewat udara. Kita silaturahim lewat gelombang radio. Mugi-mugi silaturahim kita ini benar-benar terhitung sebagai kegiatan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah hari ini dan seterusnya benar-benar menjadi pemberian yang barokah dan manfaat. Allahumma amin. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita semuanya, termasuk anak cucu kita, termasuk keluarga kita, juga termasuk leluhur-leluhur kita, barokahnya majelis ngaji, barokahnya silaturahim seperti ini, semuanya terhitung mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syafaat di dunia, juga syafaat di akhirat kelak. Allahumma amin. Oke, masih menyangkut tentang kaidah berproses menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini masih tentang fil wasiyah bi taqwallahil azim. Jadi tentang petunjuk bagaimana caranya membangun diri supaya dipantaskan menjadi derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu tidak ada kiatnya. Tidak ada kiatnya gitu. Yang bisa kita lakukan itu adalah memantaskan diri sehingga kita ini diberi derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu lebih mengedepankan takwa itu sebagai posisi seseorang.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi ini gift, murni pemberian dari Allah. Jadi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya bukan tentang kuantitas ibadah, tapi kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Jadi banyak tapi ejek-ejek yang biasanya tidak sebanding dengan sedikit tapi manis gitu. Cerita-cerita seperti ini umum gitu. Cerita-cerita seperti ini umum. Jadi itulah kenapa kita ini dianjurkan untuk fastabiqul khairat, menjalani semuanya. Karena kita tidak tahu dari sisi yang mana terus kemudian derajat kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada orang ngeklaim dirinya bertakwa, itu tidak ada. Masa ono tentara terus ngeklaim dirinya letnan, ngeklaim dirinya, tidak ada. Semuanya itu tentang pencapaian gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian kita raih istilahnya itu dengan acuan-acuan tertentu, tapi lebih kepada kualitas tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa 'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Ini yang masih berkutat itu adalah tentang bagaimana caranya. Jadi, kita ini memantaskan diri untuk mencapai derajat takwa melalui guru. Jadi guru di sini media gitu loh. Kita ini diberi orang tua, kita ini diberi guru. Ini sebenarnya merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini bisa dijadikan sebagai sasaran kegiatan. Nggih, sasaran kegiatan. Saya berproses seperti ini melalui guru. Pada titik tertentu oleh Allah bisa dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Saya berproses dengan menjalani seperti ini di hadapan orang tua, kepada orang tua. Pada titik tertentu bisa, ada kemungkinan bisa gitu loh, dimasukkan oleh Allah ke dalam derajatnya orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi bukan karena saya sholat maka saya bertakwa, saya zakat karena berarti saya bertakwa. Belum, itu masih dalam satu rangkaian saja. Lakukan semuanya, segala yang kita bisa kepada orang tua yang baik-baik. Lakukan semuanya, segala yang kita bisa kepada guru yang baik-baik. Hanya di sini diberi patokan al-qiraah, al-kitabah, dan al-hifadzah, menghafalkan. Jadi ada 3 titik, tapi yang diberi acuan di sini Quran yang sebagai media gitu. Quran yang dijadikan media. Kalau kita ngomong Quran ya sudah, ukurannya pasti guru gitu loh. Jadi yang di sini dijadikan pilot project itu adalah guru Quran. Kenapa? Karena kebutuhan kita tentang Quran itu mutlak. Gitu loh. Kebutuhan kita akan Quran itu mutlak gitu. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk. Bukan petunjuk kepada Allah, petunjuk untuk mengetahui jalan menuju Allah. Masih jalannya tok. Masih jalan. Iya. Nemokno petane tok ini tanpa Quran ndak bisa. Gitu. Kita belum tahu jalan yang sebenarnya itu belum tahu. Nanti kita ke sana naik apa kadang belum tahu. Golek petane dulu. Pelajarilah Al-Qur'an. Karena di situ terdapat semua map cara kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan yang sama. Kita mau ke Jakarta lewat Pantura boleh, lewat jalur selatan boleh, lewat jalur tengah boleh, pakai kendaraan darat biasa boleh, pakai kereta api boleh, pakai pesawat juga boleh. Kan gitu. Pakai kapal laut kalau mau dari Tanjung Perak langsung ke Semarang dulu, Tanjung Mas, terus bablas ke Jakarta. Ya, terserah. Terserah. Ini hanya tentang berproses itu tadi. Cuman yang kita jalani tetap bahwa kita ini al-qiraah, baca dulu. Gitu. Baru kemudian al-kitabah. Al-kitabah itu mapping sebenarnya bahasanya itu. Al-kitabah itu menulis rute
menulis rute. Gitu. Jadi yang kemarin saya terangkan panjang lebar tentang Alkitabah, saya terangkan tentang bagaimana Al-Hafidh menghafalkan itu. Itu yang kitabah ini sebenarnya adalah menyusun rute. Iya, menyusun rute. Kalau saya naik sepeda, karena adanya sepeda, saya harus lewat mana ke Surabaya? Gak mungkin lah saya naik tol. Lewat tol gak bisa gitu. Lewat jalan besar risiko. Berarti saya harus mencari jalan alternatif. Ya, ini mapping saja. Tapi kalau ini tidak dimandaskan dari awal, ya pada titik tertentu sama akhirnya kesasar nang tol di tengah jalan. Akhirnya dikel polisi. Numpak sepeda motor, numpak munggah tol barang ini. Terus jalan besar, boleh, tapi istilahnya yuk ketemu dengan kendaraan-kendaraan besar. Mana yang macet, mana yang tidak. Ini Alkitabah. Membiasakan diri dengan petunjuk itu pada dasarnya adalah memudahkan kita ketika menjalani. Sudah berproses? Belum. Masih belum. 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 Baru kemudian Al-Hifdz menghafalkan. Oh, berarti ya dari Mojokerto saya ke Balongbendo, dari Balongbendo saya ke Krian, dari Krian saya ke Sepanjang, dari Sepanjang saya baru masuk ke Waru, dari Waru baru saya masuk ke Jemur. Sudah. Dihafalkan rutenya begini. Ada yang Qur'annya digembok terus melalui apa? Melalui Hifdz. Iku kayak sampean nggawa Google Map, kayak nggawa Waze. Digembok terus. Qur'ane digembok terus. Nah, ini yang maksud. Ini tapi apakah sudah berproses? Belum. Nggih, belum. Lah, untuk berproses yang pertama, kunci orang menjalani rute yang sudah disepakati oleh hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghilangkan rasa benci. Negatif thinking itu jangan dimunculkan di awal. Nggih. Jangan dimunculkan dia. Gorong melaku, iya nek gak engko terus ketabrak bis. Iya nek gak engko ketenggor sepeda motor liyane. Iya nek gak engko kentekan bensin. Kasih do budal sampean. Ya. Makanya disebutkan di sini idzaka takrahu al-maktaba wal muallima. Jika di sana takrahu geding sira al-maktaba ing nggon belajar wal muallima lan guru kang mulang wa tatamanna an takuna mutlaqas sarrohi, padahal kamu berharap pada saatnya ketika kamu menjadi orang yang lepas landas. Mutlaqas sarroh itu dicul nocul. Jadi sepeda dituturi wis berangkat toh. Jadi start itu pakai gini, ini mutlaqas sarroh, dilepas. Faha antal yauma qad balaghat darajah. Maka ketika hari ini kamu menyadari telah sampai pada satu derajat tertentu, allati arafta biha faidatas sabri, yang mana di situ kamu baru menyadari pentingnya, faedahnya bersabar. Maka sabar itu bukan tentang ngempet saja. Ngempet itu gak sabar. Ngempet itu ada bahasa lainnya. Sabar itu adalah orang yang positif thinking. Sabar itu pada dasarnya adalah orang yang positif thinking. Menghilangkan negatif. Gitu. Jadi menyemangati diri sendiri itu pada dasarnya adalah langkah pertama untuk bersabar. Sampean tidak perlu untuk mendorong sampean untuk melakukan sesuatu. Cukup sampean pikirkan bahwa ketika saya begini nanti akan begini, ketika saya begini akan begini. Sama, tapi dalam sisi yang positif. Aku nek sekolah ngono ya wis kira-kira besok-besok ginilah. Nek aku ngajiku mending-mending ini. Gitu. Ada harapan gitu ya. Iya, betul. Makanya banyak orang yang berkata bahwa negatif thinking yang paling buruk teman yang paling buruk itu adalah negatif thinking.
Nah, saya senang dengan ada satu pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita mencoba 100, bisa jadi yang berhasil tidak 100%. Okay. Tapi ketika kita tidak mencoba, maka 100% tidak berhasil. Jadi ketika kita 100 kali mencoba, maka bisa jadi tidak 100% berhasil. Tapi ketika kita tidak mencoba, maka 100% tidak berhasil. itu saya suka. Dulu saya ngomong gitu, bahwa 10 kali percobaan, 1 kali berhasil, itu sudah berhasil. Karena yang sesungguhnya orang yang 100% tidak berhasil itu adalah tidak pernah mencoba. Ada anak wong kula niki nganu kok mboten dadi kepinginan. Lah sampean tau nembak arek ta gak? Kepingin rapi gak tau nembak wong ngene. Kula ditolaki terus. Iya. Ditolak itu awal dari diterima gitu loh. Iya, ditolak itu awal dari penerimaan. Kenapa? Setidaknya ketika kita ngomong itu berarti kita punya intensitas, kita punya garap, gitu loh. Ya, iya, kita punya keseriusan untuk itu. Wis sawangane tok gayane koyo ya tapi gak ngomong balas, ya ditembak konco. Nggih, ya napa saya inna tak kayak innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai tidak mau bergerak ya Allah tidak berkehendak ya apa ini. Nggih, fa antal yauma qad balagta tarja allati arafta fiha ya biha faidatas sabri ala ta'allumi fil maktab. Bahwa justru ketika kita pada titik tertentu dari tujuan itulah, dari proses itulah, kita benar-benar baru menyadari bahwa kita banyak sekali ketinggalan pelajaran-pelajaran yang seharusnya bisa kita peroleh di masa lampau. Di masa lampau. Jadi penyesalan-penyesalan itu memang muncul di belakang. Kalau munculnya di depan itu bukan penyesalan tapi pembukaan. Ya bisa jadi ketika kita sudah sampai Balong Bendo, lapo ya aku mangkok nggawe sepeda. Lapo ya kok aku mangkak nggawa iku kok gak nggawa. Itu di tengah jalan. Nah, itu di tengah jalan. Artinya kita harus membuka dan mempelajari kembali atau bagaimana? Duh, ini pilihan. Gitu loh. Yang tidak boleh itu adalah getun tapi tidak bergerak. Nah, sampean getun tapi berhenti. Ya wis lah wis kok kene. Wancane kendaraane gak cocok, selesai. Oh, enggak ada kelanjutan. Nah. Lawan kedua dari kita itu adalah cuklean. Apa itu namanya? Gampang putus asa. Nggih. Orang yang dalam hatinya belum sudah merasa cukup dengan perjalanannya, maka dia tidak akan bisa mencapai tujuan besarnya. Masya Allah. Ya, besok inilah pegel aku, selesai. Dan selesai. Karena kuncinya memang dari depan itu. Biasanya orang-orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang terlalu banyak membawa negative thinking di dalam perjalanannya. Negatif thinking di dalam perjalanan. Loh, napa negatif thinking niku ndak boleh? Boleh. Tapi negatif thinkinglah kepada dirimu sendiri. Di awal sampean merasa masih bodoh, sampean masih merasa membutuhkan banyak hal, sampean merasa masih perlu belajar banyak hal. Itu negatif thinking di awal. Tidak apa-apa. Jadi memandang diri ini masih berada di titik nol itu justru biasanya membuat orang ini kalap untuk belajar. Kalap untuk belajar. Apalagi ketika terus kemudian dia merasa bahwa umur yang sudah dijalaninya ini sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan sesuatu atau sudah layak berada di posisi tertentu. Ini biasanya seperti orang yang dikejar-kejar deadline. Dikejar-kejar deadline. Orang yang selalu berpikir bahwa akhirat itu dekat, akhirat itu dekat, akhirat itu dekat, ini biasanya sifat coping. Saya belum, sholat saya belum begini, puasa saya belum begini, zakat saya belum begini. Aduh, ini saya punya uang tapi kok belum ada jalan untuk
dia bingung seakan-akan belum melangkah sama sekali. Padahal dia sudah di tengah perjalanan dan dia sudah mencapai banyak. Makanya makanya itu tegas kan, malidunya ka'annaka ta'isyu abadan, nyambut gawe kaya gak iso mati. Maksudnya kan butuh mangan terus lesu terus. Orang masa yang berbahaya itu bukan sebenarnya tidak ada makanan, yang berbahaya itu ya laparnya itu. Jadi meskipun sama ndak bisa mati, tapi selamanya merasakan kelaparan, ya wis padha mbek nanggone neraka naim. Apa jenenge neraka sak kerusan. Lesu wae saumur-umur itu coba lesu gak enak. Nah, dan bayangkan kita hidup selamanya tapi rasanya weteng kayak wong poso wae, cobaan berat itu. Nggih, cobaan berat itu. Nah, sama. Ikmal dunya ka'annaka ta'isyu abadan. Pikirno, awakmu iku ngalami lesu, makanya kudu golek mangan. Masuk gak sampai mati lesu gak enak gitu. Tapi mbak mali akhiratika ka'annaka tamutu, dan bahwa berpikirlah bahwa ibadah kamu yang kamu lakukan sehari-hari itu karena kamu ini sudah dekat dengan deadline kematian. Itu deadline kematian. Jadi ya gini tadi, mendorong diri kita untuk suudzon kepada diri kita sendiri yang membuat kita ini kalap untuk selalu belajar semua hal. Terutama yang terkait dengan cara-cara untuk memudahkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan tok sih. Sing diubek urusane thariqah, dalan. Wis ngono tok wis. Wis pokoke dalane bener, mlakune bener, kendaraane bener. Ya sampe. Ya, ini Mas Ilmi sudah menemani kita. Saya jadi tambah semangat kalau ada Mas Ilmi. Nggak tahu kenapa, chemistry-nya. Saya ketemu Mas Ishak itu semangat, tapi karena beliau senior jadi saya lebih semangat lagi. Sudah menghilangkan negatif thinking. Enggak, jadi kunci sabar itu memang di awal itu adalah menghilangkan negatif thinking. Wah, kok ngempat, nguat-nguat mboten niku sih. Niku jenenge istighfarin. Ngoten. Istighfar itu adalah macak koyok wong sabar sih. Ngoten. Karena kita pada dasarnya belum menemukan intisari kesabaran, ngoten. Ya, banyak sekali dari kita itu yang pada akhirnya nemu getun di sepanjang jalan itu, yaitu tadi. Karena berangkatnya gerusa-gerusu. Berangkatnya gerusa-gerusu itu dalam artian kita ini tidak mempersiapkan segalanya dengan baik. Kunci kesabaran kedua itu adalah toto-toto sadurunge toto. Toto sadurunge toto. Nggih, bener. Dadi cepak-cepak sadurunge cepak iku nggih padha nyambut gawe lombok-lombok sadurunge dadi manten. Lho, engko wis meneh munggah kuwate saiki gak nyekel dhuwit ya ngelu. Makane golek dhuwit dhisik sadurunge mepet dinane. Ngene wong Jawa niku asline sangat arif sekali ngaten. Toto-toto sadurunge toto sama dengan cepak-cepak sadurunge. Nggih, cepak. Padha ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu goten niku nggih cepak-cepak sadurunge cepak. Istilah ini kuah. Kok saya kok jadi nemu anu lagi. Tak catat ini cepak-cepak sadurunge cepak. Nggih. As-sabri ala ta'allumi fil maktab. Jadi positive thinking yang pertama itu adalah yakin dengan orang yang membimbing sampean. Nggih. Yakin enggak boleh. Bagaimana terus kemudian kita ini ragu dengan kemampuan orang yang mengajari kita naik sepeda sementara kita butuh naik sepeda. Bagaimana cara kita ini bisa yakin dengan ilmu kita nyopir kalau kita ragu dengan yang mengajari kita nyetir? Hari ini saya tak sih jadi nyetir. Tapi kini belajar entahnya terus ilmunya oleh musafir. Ya. Makanya idzaka takrahul maktab. Jadi kunci pertama untuk tidak berhasil itu adalah negative thinking. Kunci itu sudah. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat menjalani sesuatu, berproses sesuatu, tapi kita sudah sangu negative thinking,
maka jangan berharap hasil yang kita peroleh itu bisa maksimal. Tidak ada ilmu yang kita peroleh maksimal kalau kita tidak yakin dengan yang mengajari. Tidak ada berkah yang kita peroleh maksimal kalau kita tidak yakin dengan yang kita gandoli. Mangan melok tapi gak yakin. Bagaimana terus bisa memunculkan berkah? Ya tidak bisa. Wong ngelek iku ambek rada kesereten. Ngelek iku ambek rada kesereten. Urip niku yang pertama yang perlu dianu itu adalah yakin. Ya, kenapa harus yakin? Ya karena kunci dari kesabaran itu adalah keyakinan di awal. As-sabru nisful iman wal yakinu al imanu kullu. Jadi orang yang istilahnya positive thinking itu imannya sudah tertata separuh. Tapi orang yang yakin itu adalah orang yang iman sepenuhnya. Sama nek wis yakin ya percaya sepenuh iman itu kan percaya. Al imanu kullu itu maksudnya ya yang dimaksud dengan percaya sepenuh hati itu ya orang yang yakin ini. Gitu loh. Jadi orang yang yakin dengan gurunya itu bisa jadi tidak terkait sama sekali dengan berapa banyak yang telah diajarkan. Tapi keyakinan kita itu akan menyebabkan kita punya chemistry dengan ilmu itu, dan kelak akan ditemukan oleh Allah dengan pecahan-pecahan ilmu yang tidak sempat diajarkan oleh guru. Chemistry-nya sudah terbangun, gitu loh. Kita ini sudah klik dengan ilmunya karena kita ini klik dengan yang mengajar. Ilmu sebagai gelombang ini akan mengenali kita dimanapun. Maka orang-orang yang mempunyai pecahan-pecahan ilmu itu di tengah jalan ketika kita ini sudah berangkat, dengan sendirinya seperti magnet akan mendekat kepada kita. Dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Enggak loh, tentu tidak perlu disadari niku. Cukup kita jalani saja. Jadi hukum kesetaraan gelombang itu jalan dengan sendirinya. Kalau orang itu sudah hidup satu gelombang, saya muter masuk ke gelombangnya El Victor 93,5, ya sudah, ketemulah El Victor. Saya berada dimanapun, ketika saya masuk ke gelombang itu, yang muncul pasti suaranya Mas Ilmi. Loh iya, nah, ketika saya klik dengan gelombang guru saya, maka saya akan selalu menemukan guru saya di tubuh orang-orang yang lain yang mempunyai gelombang yang sama. Sampeyan gak percaya gini aja. Sampeyan punya hobi sepak bola. Sampeyan yakin dengan yang mengajari sampean sepak bola di awal. Mungkin di awal sampeyan diajari nyaduk tok, tapi di sepanjang perjalanan sampeyan menjalani sepak bola, sepanjang umur sampeyan akan ketemu dengan banyak orang yang punya hobi yang sama. Nek diomong ini masuk sampean. Opo nek aku ngomong matematika kok gak maduk sampean? Aku nek ngomong fikih kok gak maduk? Aku nek ngomong akhirat kok gak maduk? Padahal nek tak omongno hobi maduk terus. Kenapa? Karena tubuh sampean akan secara refleks selalu mendekati lapangan. Yang dimana di situ akan selalu berkumpul orang-orang yang mempunyai frekuensi yang sama dengan sampean. Ndak usah njaluk, nemu konco dhewe. Nggih. Nggak usah jaluk. Lah ini loh yang dimaksud al-imanu kullu, dengan yakin itu di situ. Wis mlebu lapangan iku yakin ngene oleh bal dhewe. Maka yakin. Tapi kan kudu roh aturan masuknya dulu. Ketika satu kali guru sampean mengajari tentang rule of the game, aturan permainan, maka aturan permainan itu akan membawa sampean mengenal aturan-aturan permainan yang lain yang sebelumnya tidak diajarkan oleh guru sampean. Tapi karena chemistry ini akan membawa sampean untuk bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh guru sampean sebelumnya. Sama, fikih juga begitu, tauhid juga begitu. Semua ilmu ya? Iya sama. Pasti seperti itu. Jadi sepanjang perjalanan sampean, apa yang sampean bawa ini memunculkan gelombang yang akan menyebabkan orang-orang lain, tempat-tempat lain yang mempunyai gelombang yang sama dengan sampean itu untuk dituju, untuk mendekat dengan sendirinya. Makanya ya jangan heran bahwa Allah ada ucapan bahwa kelak
pada saatnya orang itu akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Itu betul. Sing senengane bal-balan yo nglumpuk mbek sing padha-padha seneng bal-balan. Sing senengane tenis yo nglumpuk karo wong-wong sing padha seneng tenis. Ini ndak perlu dikongkon, ndak perlu dikelompokno. Nggih. Otomatis. Nggih, nek yai ben ngeten tok. Nek bis ya nglumpuk nang terminal, nah, nek sepur ya nglumpuke nang stasiun. Nggih, tapi tidak ada omongan bahwa terus kemudian sing dadi bis iku lebih utama daripada sepur, ndak ada. Bahwa apapun yang kemudian menjadi ajaran guru sampean, itulah titik di mana sampean akan istimewa karena berkumpul dengan orang-orang yang istimewa. Nggih, sampeyan nek dadi sepur kok ngelumpuk padha-padha sepure nang stasiun istimewa. Istimewa. Anggonane. Tapi nek ana sepur moro-moro nyelonong nang terminal iku aneh ngono. Gini ki yang sebetul-betulnya salah pergaulan iku. Oke, Bapak, istilahnya itu ketidakyakinan kita kepada tutor kita, kepada mentor kita, kepada orang-orang yang membuka pintu gerbang keilmuan bagi kita adalah jalan kita untuk tidak berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngoten tok. Harus selalu husnudzon kepada guru itu ya. Loh, tidak sekedar husnudzon. Husnudzon itu kan sabarnya. Nggih, pada titik tertentu kita ini perlu untuk meningkatkan itu menjadi keyakinan. Wis yakin bahwa yang diajarkan gurunya ini adalah cara Allah untuk mengumpulkan kita dengan orang-orang yang membuat kita istimewa. Masya Allah. Sampean ahli matematika, sampean hanya akan istimewa kalau berkumpul dengan orang-orang yang suka matematika. Nek wonge gak seneng matematika, masih sampean profesor, gak payu. Loh, ini loh istilah orang-orang tidak melihat ini bahwa ini loh kiat sukses itu tidak melihat. Kenapa terus kemudian dulu ketika di pondok, dulu ketika sekolah menjadi orang yang pinter, ternyata kemudian ketika kembali ke masyarakat dia tidak dipandang sebagai siapapun. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Ada chemistry yang salah ketika dia belajar. Chemistry yang salah. Ketika sampean seneng sepak bola tapi membenci orang-orang yang mengajari sampean sepak bola, maka kebencian yang sampean bawa itu akan menular kepada orang-orang yang sama suka sepak bola dengan sampean kepada sampean. Ya Allah. Nggih. Gini aja lho, sampean diulangi arek iku terus sampean sinis. Koncone arek iku jelas sinis karo sampeanku. Iya. Dan koncone arek iku sing duwe ulang iku mesti ngomong nang ngene sing dimulangi, arek iku cok dia. Akhirnya Maka sepinter apapun sampean main sepak bola, ndak akan ada yang ngajak sampean masuk lapangan. Kok gak percaya loh. Loh, kalau gambar digambarno gini loh, Madu. Kenapa ketika kita ngomong soal guru, ketika kita ngomong soal orang tua, terus tiba-tiba kita bersikap skeptis? Padahal ketika kita ngomong tentang hobi, oh iya sama. Kenapa kemudian kita ini selalu gagal untuk masuk ke suatu komunitas? Padahal kita punya keahlian, kalau kita masuk ke situ, pasti keahlian kita itu akan istilahnya berguna dengan baik. Ini bukan soal sampai seberguna apa di hadapan mereka, tapi ini tentang sepantas apa sampai menjadi bagian dari komunitas itu. Maka ketika sampean memunculkan negatif thinking di dalam hati, selesai sampean di komunitas itu. soal ada kompetitor, persaingan yang Itu kan di lapangan. Nggih. Ini kan di lapangan. Nggih. Nanti Allah sendiri yang akan menuntun kita. Istilahnya, lho nggih, meskipun kita punya kompetitor, istilahnya, iki nek ngarepe gawang berbahaya sekali. Kini aku dadi striker gak payu ndak. Tapi ternyata oleh Allah ketika masuk lapangan ada yang nuding, sampean dadi back ae. Jadi akhirnya apa? Justru yang jadi apa jenis tukang gol ini membutuhkan kita untuk menjaga di belakang. Loh, ketika harmoni ini muncul di masyarakat, nggak ada yang nggak payu. Karena posisi itu tidak seperti satu slot yang diperebutkan banyak orang,
tapi lebih seperti sepak bola. Ada 11 tempat di mana di situ Allah akan menempatkan kita supaya kita berfungsi sempurna. Ini yang agak sulit. Nah, ketika guru mengarahkan kita, dadio back ae. Dadio apa jenenge nggih, dadio striker ae. Ini sebenarnya adalah petunjuk awal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak fungsi kita paling sempurna ada di posisi itu. Pentingnya pelatih di sini. Nggih, masalah terus kemudian karena kini kepingin jadi striker, tapi karena kita ini sudah diplot menjadi back, Allah akan selalu punya cara untuk menjawabkan. Tidak tertutup kemungkinan seorang back mencetak gol. Ya. Nah, ya wis. Dan itu justru akan nilainya lebih istimewa karena sampean bukan striker. Luar biasa. Loh lah iya, ini back tapi tukang gawe gol. Loh, jadi sampean striker gawe gol, biasa. Tapi karena dari awal sampean diplot guru sampean menjadi back, ternyata sampean tetap pinter gawe gol. Itu nilai sampean di hadapan masyarakat, di hadapan supporter. Tidak perlu sampean minta, akan ditinggikan dengan sendirinya. Maka ini saya ngomong bahwa derajat itu bukan sesuatu yang sampean raih. Tidak ada kiat untuk meraih derajat. Tapi derajat itu gift. Pada saatnya ketika sampean menjadi back, tapi ternyata pinter mencetak gol, derajat itu akan dimunculkan sendiri oleh supporter yang ada di bangku tengah. Karena Allah menggerakkan mereka. Kita bersinak untuk pesan-pesan berikut ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar. Ya. Baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama Kiai Haji Gus Abdullah Syarafi. Ya, Kiai aja. Gus aja. Pakai Gus aja, nggak usah Kiai Haji. Kemarin jadi bahasan. Lo lagi. Gus aja. Gus, mengenai tadi Gus, mengenai menghilangkan kebencian. Kadang-kadang kan ketika waktu kita ada ini Gus, kejadian sudah umur hampir 50 tahun, ada pengalaman yang buruk sebelumnya dan ingin menjadi baik gitu Gus. Apakah ketika waktu ingin menjadi baik ini tadi terus kemudian dia mengingat masa lalu gitu Gus, mengingat masa lalu dengan keadaannya ketika waktu dulu, pengalamannya buruk-buruk itu saja, apakah masih bisa mendekatkan diri kepada? Bisa Mas, elektronik saja bisa kok. Ketika kemudian yang bermasalah itu adalah tampilan di layar, yang dicek itu ya sirkuitnya. Apakah IC-nya yang rusak, apakah diodenya yang rusak, apakah resistornya yang rusak, kan gitu tuh. Dicek lagi, dibawa ke servis. Nah, membawa ke servis itu adalah sebenarnya setback. Kembali ke titik nol. Titik sebelum kita berguna. Titik sebelum kita berguna. Artinya apa? Nggak ada salahnya kok. Misalnya dari Krian kembali ke Mojokerto untuk menata ulang jalan. Kenapa? Ternyata saya di Krian macet total. Itu. Kita setback. Mundur. Bisa jadi ketika kita berniat untuk mundur, Allah niki welas. Tidak sampai kembali ke titik nol di mana kita memulai segalanya. Kadang-kadang mundur, tutup balung bendo, sudah diberi petunjuk oleh Allah. Tapi dengan mundurnya kita ini, menyadari bahwa kita ini melakukan kesalahan, menyadari bahwa kita ini membutuhkan kembali untuk di resetting. Itu biasanya. Guru ya, oh ya, tetap. Makanya gitu saja. Guru saya dulu memberi pelajaran, jika kamu mengalami kesulitan urusan duniamu, kembalilah ke orang tuamu. Jika kamu mengalami kesulitan urusan ilmumu, kembalilah ke gurumu. Resetting. Reset. Yeah. Reset itu bisa dimulai dari titik nol ya, tapi kan ada soft reset. Kontrol ALT delete itu kan soft reset, gitu loh. Ya Tuhan itu bisa seperti itu juga, meletakkan kita pada posisi reset. Belum tentu kita ini kembali ke titik 00 benar-benar nol yang hakiki, enggak. Bisa jadi kita kembali ke titik 0 tapi 0 yang baru. 0 yang baru. Kenapa? Tidak harus terus kemudian misalnya seluruh sirkuit ini harus dibuang terus kemudian mengganti sirkuit baru, mboten. Kadang-kadang
Hanya bagian-bagian dari apa jenenge komponennya saja yang harus diganti. Apakah resistornya saja, apakah IC-nya saja, apakah DD-nya saja, kan gitu. Jadi gak semua. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi ya total memang. Nah, ada yang memang seperti itu. Ada yang seperti itu, riset kembali ke titik nol. Seperti cerita orang yang telah membunuh 99 orang terus kemudian kepingin bertobat. Itu riset total itu. Total, Itu riset total itu. Riset total. Makanya ketika kemudian diperhitungkan diperebutkan oleh malaikat bagian pembawa bala dengan malaikat pembawa rahmah, itu titik nol dia. Titik nol. Loh, akhirnya kan ukurannya gini, sudah dihitung saja jaraknya dari mulai dia melangkah sampai tujuan. Kalau 50% lebih 1, berarti dia sudah termasuk orang yang baik. Itu urusannya saya, malaikat rahmat. Tapi kalau dia masih di 50 ke bawah, yaitu urusannya malaikat bawah. Ternyata 51% perjalanan sudah tercapai. Yang menggeser siapa? Malaikat Mikail. Digeser sejengkal, seret. Malaikat sing nyelentik kan mesti geser ngoten. Set kita aja. Tapi itu berarti kan ada kewelasannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi orang-orang yang kepingin kembali menuju jalan rahmah itu bisa jadi tidak selalu harus memaksakan untuk maju. Pada titik tertentu introspeksi kita, kesadaran kita, negatif thinking kita kepada diri kita sendiri itu menyelamatkan kita. Iya rek manglah yo liwat kene. Tak muter sik balik. Kadang-kadang perjalanan kita kembali itu akan ditemukan oleh Allah Subhanahu, bukan menemukan, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang memberi petunjuk lanjutan. Mas lintang mriki mawon. Ya benar, memang petunjuknya itu jalan kecil. Itu loh. Jalan tikus. Masuk mriki ngen lurus kiri, lurus malih, mantun ngaten kanan lah. Ampun nek pun lurus langsung jedul tenggene mriko. Tetap menjadi petunjuk ya. Ini petunjuk yang tidak kita temukan pada saat kita belajar secara reguler. Tapi ini hanya bisa ditemukan bagi orang-orang yang mau resetting. Resetting. Jadi maju nyendal setback. Maju nyendal setback lagi. Maju nyendal. Ini adalah kunci untuk menemukan jalan-jalan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak kita temukan. Tapi karena itu tadi ini terkait dengan masalah chemistry. Gitu, chemistry. Kadang-kadang orang itu duduk saja di pinggir jalan itu tahu kok kita kembali karena di depan itu macet. Itu kelihatan dari muka kita yang seperti ingin mencari jalan keluar. Badatan pun di Mas ten Surabaya tuh mereka macet. Oh nggih Mas lintang mriki mawon. Nah, orang ini berada di situ itu kalau tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ya tidak mungkin akan ketemu dengan kita. Tapi ya itu tadi, kalau kita mau berpikir la'allakum tatafakkarun ya. Jadi berpikir mengawali menuju menuju perbaikan, bahasa tadi riset. Itu kendala yang sering muncul itu adalah ngeten Gus. Jadi orang itu akan melakukan sebuah kebaikan dari 70 tahun itu biasanya satu malu. Nah itu pada dasarnya rasa malu untuk mengulang itu adalah kesombongan terselubung. Aku tutup kene katanya balik lah. Iblis itu sebenarnya. Iblis kecil itu. Nah makanya itu orang yang istilahnya itu malu untuk mengakui bahwa dirinya ini masih punya kelemahan itu pada dasarnya ada kesombongan terselubung. Ini guru kula sing aja dadi wong sombong. Lah sombong sing gak ketara iku isin krana wis oleh sesuatu. Awaki profesor rek mosok dibayar sakmene ya tambah gak oleh. Nggih. Tapi ketika terus kemudian sampean tidak memperhitungkan bayaran, misalnya diundang sopo wae gelem teko semana, orang ini tidak hanya sekedar bayarannya yang muncul, penghargaannya juga muncul. Masalah iki kelas profesor diundang isi tahlilan lo teko. Lah penghargaan ini nanti akan berwujud pada sesuatu yang lain secara fisik. Akhirnya apa? Karena sampean ini tidak pilih-pilih, maka yang ngundang sampean itu pun punya PD. Jangan salah job-jobane didik karena orang itu selalu yakin sampean akan ada. Tambah wakeng. Dan nama ini adalah sebenarnya amplop yang tidak berwujud. Nama baik ini bagi kita itu adalah apa istilahnya ngoten niku pemberian yang tidak berwujud. Nah, sekali kita punya itu, maka chemistry akan nyambung.
ben kene teko Mas yo maine gak tape enak iku lho. Ono ae sing ngejak mlebu lapangan. Soalnya kene antusias nek nang lapangan. Iku lho jan sakno ngono. Biasane kene wacik lah. Ini kesadaran orang lain untuk istilahnya itu napa sih memasukkan kita ke dalam komunitasnya itu hanya bisa dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada chemistry yang nyambung. Ini karena menghindarkan rasa malu. Lah kalau kita misalnya punya kemampuan seperapat gak gelem mudhun nang lapangan, ya ruwet. Atau sebaliknya, karena kita merasa bahwa kualitas kita lebih baik daripada yang ada di lapangan itu, terus kemudian kita ndak mau turun ke lapangan, ya gak bal-balan temenan. Okay. Yang kedua ini sombong terselubung, rumangsa luwih iso, akhirnya mau kerja. Ini penyakitnya banyak orang. Lah ini penyakitnya banyak orang, malu karena tidak punya kemampuan yang layak, minder. Okay. Malu karena memiliki kemampuan yang dia anggap lebih tinggi, yang lebih layak, niki sombong. Kene wis tutuk Darjo puter balik lah ya mani-mani. Kurang 20 kilo gas wis Surabaya, tapi sampe nek gak puter balik. Sing puter balik wis tutuk lho sampe jenduk ngono. Loh, kadang kita ini tidak merasa menghambat kemajuan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini sombong. Merasa bahwa pencapaian kita sudah lebih tinggi daripada orang lain. Kalau kita ini melakukan setback, maka kita takut akan disalib orang. Padahal kalau kita nggak setback, tambah disalib wong akeh melalui jalan yang lain. Melalui jalan yang lain. Nggih. Ya Allah sudah melewati deadline ini nggih. 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 Matur nuwun khususnya kepada Mas Hilmi Mas Isak yang ada di studio, umumnya kepada seluruh dulur-dulur Elvictor dimanapun jenengan berada, semoga semuanya selalu dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan umumnya bacaan kalimat fadilah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.